Haleluya, shalom saudara-saudara. Kita mau terus ikuti kegerakan Tuhan. Saudara, Tuhan mau bawa kita kembali ke pola gereja mula-mula. Masih ingat saudara, gereja mula-mula mempraktekkan 4 hal dengan setia. Pertama, mereka praktekkan pengajaran rasul-rasul. Kemudian mereka praktekkan persekutuan dan perjamuan kudus. Dan mereka juga mempraktekkan doa sepakat. Nah saudara, hari ini kita mau lanjutkan lebih lagi terfokus. Kita mau belajar tentang pengajaran rasul-rasul. Nah saudara, apakah pengajaran rasul-rasul itu? Pengajaran Yesus. Nah apakah pengajaran Yesus itu saudara? Pengajaran tentang kerajaan Allah yang dimulai dengan khotbah di bukit saudara. Nah saudara, khotbah di bukit intinya sebenarnya adalah tentang bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, karena itu hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, banyak orang sudah ada di dalam kerajaan Allah, tapi dia tidak mengerti bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah secara maksimal. Karena itu saudara, kita perlu belajar bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah bagaimana caranya saudara? Hari ini saya mau mengungkapkan sesuatu yang sederhana saudara. Cara kita hidup di dalam kerajaan Allah adalah kalau kita mulai hidup kita dengan berdoa Bapa kami saudara. Nah karena doa Bapa kami itu adalah kingdom prayer. Itu adalah doa kerajaan. Itu adalah saudaraku ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Di mana kalau kita berdoa saudara sesuai dengan prinsip doa Bapa kami, kita hidup maksimal di dalam kerajaan Allah saudara. Nah karena itu kita mau lihat saudaraku, apa itu doa Bapa kami? Nah banyak orang saudara mereka berpikir doa Bapa kami itu hanya sekedar hafalan. Makanya ada orang yang menghafal doa Bapa kami seminggu sekali waktu ibadah. Yang gak salah tentunya menghafal itu saudara. Tapi gak cukup sekedar menghafal. Kita harus mendoakan isinya, kontennya. Nah ada orang berpikir saudara doa Bapa kami itu kayak mantra. Diucapkan ulang-ulang 7 kali saudaraku. Kemudian kalau 7 kali angka sempurna, wah pasti Tuhan jawab. Kenapa? Karena mantranya mantap. Bukan begitu saudara. Nah apakah doa Bapa kami ini saudara? Doa Bapa kami adalah pola doa yang komplit. Yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri saudara. Saudara. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya saudara adalah model doa. Semua doa-doa yang lain harus berlandaskan doa Bapa kami saudaraku. Nah karena ini doa yang paling komplit, mari kita tiap hari mendoakan doa Bapa kami. Nah saudara, gereja mula-mula saya percaya mereka tiap hari mendoakan doa Bapa kami saudara. Kemudian mungkin berapa ratus tahun kemudian saudara, baru doa Bapa kami jadi sekedar hafalan saudara. Tapi awalnya mereka doakan. Mereka doakan saudaraku kontennya, isinya. Nah hari ini saudara kita mau belajar bagaimana kita mempraktekkan doa Bapa kami. Nah kalau kita doa Bapa kami saudara, dimulai dengan apa saudara? Dimulai dengan Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Ini poin pertama ketika kita berdoa Bapa kami saudara. Nah artinya apa saudaraku? Artinya dimulai dengan kita mau masuk ke hadirat Bapa. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus bilang saudaraku, tempat yang tersembunyi itu. Dikatakan kalau kamu berada di tempat yang tersembunyi itu waktu kamu berdoa dan Bapa melihat tempat yang tersembunyi itu, Dia akan memberkati kamu, memberi upah kepada kamu. Nah, saudara,
tempat yang tersembunyi itu apa, saudara? Itulah tempat kediamannya Bapa. Di perjanjian lama disebut the secret place of God. Tempat keintiman. Bapa sangat senang ya mempunyai hubungan intim dengan kita, saudara. Itu yang dia cari. Jadi kalau kita doa Bapa kami itu dulu, saudara. Ketemu sama Bapa. Ya, di hadiratnya Bapa, di tempat ya tersembunyi itu, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Sederhana. Karena kita anak-anaknya, saudara. Kita punya akses berjumpa dengan Bapa, saudara. Setiap hari, kapan aja, di mana aja, kita punya akses. Kenapa, saudara? Karena Yesus sudah membuka jalan. Kita bisa masuk ke tempat Maha Kudusnya Tuhan, ya. Karena oleh darahnya kita boleh masuk, saudaraku, ke tempat kudusnya Allah. Kita boleh ketemu dengan Tuhan. Kita boleh masuk ke hadiratnya Tuhan. Saudara, Bapa sangat merindukan hubungan antara anak dengan Bapa. Nah, waktu kita udah masuk ke hadiratnya, saudara, kita percaya dengan iman. Oleh darah Yesus kita masuk ke hadirat Bapa. Tapi gak cukup, saudara. Di hadiratnya itu kita mulai menguduskan namanya, saudara. Nah, apa artinya menguduskan nama Tuhan? Ya, kita menghormati nama itu. Ya, kita nggak berani sembarangan, ya, saudaraku, menyebut nama itu. Ya, kita, saudaraku, ya, tapi juga kita meninggikan nama itu. Kita memuji nama itu. Siapa nama Allah kita, saudara? Ya, tentu YHWH. Ya, Yesus artinya YHWH yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan, saudara. Itu artinya Yesus. Nah, Yesus bilang gini, saudara. Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Jadi waktu kita menyebut nama YHWH, saudara. Ya, karena arti Yahweh, YHWH itu artinya aku hadir. Aku ada. Ya, aku ada dulu, aku ada sekarang, aku ada sampai selama-lamanya. Jadi Allah kita namanya aku ada, aku hadir. I am. Saudara, berarti waktu kita ketemu dengan Bapa, saudara, nah Bapa itu akan menyatakan kehadirannya. Waktu kita mulai menguduskan namanya, memuji namanya, meninggikan namanya. Ya, inilah penyembahan kepada Bapa, saudara. Inilah ya langkah pertama waktu kita doa Bapa kami, saudara. Ya, kita masuk ke hadirat Bapa kita. Ya, kemudian kita, saudaraku, memuji Dia, meninggikan Dia. Ya, dan Allah kita, Bapa kita, saudara, dikatakan Dia ada di surga. Nah, surga di sini, saudara, bukan berarti tempat tinggi 3000 kilometer di atas kita. Surga di sini artinya alam roh. Dia ada di alam roh, saudara. Ya, jadi kalau kita masuk ya ke alam roh, kita jumpa dengan Bapa kita. Nah, inilah poin pertama waktu kita berdoa Bapa kami. Nah, kemudian setelah itu, saudara, dia bilang begini, saudara. Ya, poin berikutnya adalah datanglah kerajaanmu. Karena Dia adalah Raja, Dia mau datang dengan kerajaannya di tengah-tengah kita, saudara. Nah, karena itu, saudaraku, poin yang kedua ini artinya ya kita mesti cari kerajaannya dan kebenarannya, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nah, saudara, karena kerajaan Allah sudah datang. Ya, nah, saudara, kerajaan Allah datang itu artinya apa, saudara? Ya, kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Allah mau memerintah. Ya, Dia mau memerintah di bumi ini, saudara. Nah, jadi kaitannya sama kita apa, saudara? Nah, biarkanlah Dia memerintah dalam hidup kita dulu. Nah, Tuhan mau memerintah dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Sang Raja.
Kita bahkan sudah dibayar dengan harga tunai. Itu sebabnya saudara, kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Dia, saudara. Ya, kita mau beribadah kepada Dia. Kita mau biarkan, saudaraku, Dia memerintah hidup kita. Nah, bagaimana Dia memerintah hidup kita, saudara? Dimulai dari hati kita. Ya, karena hati kita adalah rumahnya Tuhan. Dia mau berkuasa di dalam seluruh bagian dari hati saudara. Seluruh ruang-ruang hidup saudara, Tuhan mau perintah saudara. Karena itu biarkan Dia memerintah di dalam pikiran kita, perasaan kita, ya, perilaku-perilaku kita, hati nurani kita, saudara, imajinasi kita, ya, seluruh bagian-bagian dari hidup kita, saudara, di hati kita. Dia mau berkuasa atasnya. Kita mau izinkan Dia memerintah di situ. Dan kalau Tuhan memerintah, saudara, Dia mau membuat hati kita jadi benar. Ya, nah, inilah hati yang benar, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini maksudnya hati yang benar yang kita mesti cari. Jadi, saudaraku, ini bicara apa? Ini bicara transformasi hati. Ya, ini Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Inilah bagian dari ibadah sejati. Ya. Nah, saudaraku, poin pertama itu apa? Coram Deo. Itu Roma 12 ayat 1. Jadi, saudaraku, sebenarnya di dalam doa Bapa kami itu, saudaraku, sudah ada unsur ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara, kita praktekkan ini. Wow, saudaraku. Ya, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kalau kita tiap hari cari kerajaan Allah, saudara. Bukan hanya waktu doa, saudara. Nanti waktu kita nyetir, waktu kita ke kerja, ke tempat kerja, waktu kita lagi ngobrol sama orang, ya saudara, Roh Kudus bisa, saudara, berbicara kepada kita, membongkar balik hati nurani kita, saudara, ya, membongkar pikiran-pikiran bawah sadar kita, memunculkan kalau ada pikiran-pikiran yang tidak benar, dan Dia mau menolong kita supaya kita bisa menjadikan hati kita benar, supaya ada pembaharuan akal budi. Saudara-saudara, Tuhan mau pulihkan hati kita. Biarkan Dia memerintah. Ya, Dia memerintah. Nah, itu poin yang kedua, saudaraku. Nah, yang ketiga sesudah itu apa, saudara? Ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, ya, Tuhan mau setelah kita ada di alam roh, saudara, kita mengetahui apa kehendak Tuhan di surga. Ya, kita bisa melihat kehendak Tuhan di surga. Kenapa, saudara? Karena kita ada di alam roh. Ya, surga itu alam roh. Nah, saya mau bacakan, saudaraku, di dalam Kolose 3, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 3, dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Ya, di atas di sini ini apa? Di surga, saudara. Nah, surga itu apa? Alam roh. Bukan 3000 kilometer di atas kita, saudara. Ya, tapi alam surga. Ya, carilah perkara di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Kristus adanya di alam roh yang di atas itu, saudara. Ya, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita mesti terus berfokus kepada pikiran yang di atas, yang di surga itu, saudara, di mana Kristus ada, ya, bukan yang di bumi. Ya, ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Hidup saudara bersama dengan Kristus ada di dalam Allah. Siapa Allah ini? Bapa. Saudaraku, hidup kita ada di Bapa.
Karena Bapa sumber hidup kita, saudara. Jadi kita tiap hari mesti connect ya dengan alam roh. Karena Bapa ada di situ, saudara. Hidup kita ada di situ. Ya, kita tiap hari pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, apa artinya pikirkan perkara-perkara yang di atas? Saya bacakan Kolose 3 ayat 2 dengan terjemahan Alkitab mudah dibaca. Dibilang gini, saudara. Kolose 3 ayat 2. Jadi, biarlah hati dan pikiran kita terpusat di surga. Ya, di mana roh kita berada. Wow, surga itu adalah alam roh di mana roh kita berada. Jangan sampai pikiran kita terpusat di dunia. Saudara, jadi kita mesti apa, saudara? Terus ya pikiran kita ya ada di surga itu, saudara, di alam roh. Kalau kita ada di alam roh, saudara, kita bisa melihat kehendak Tuhan yang ada di alam roh itu, ya di surga. Kita bisa lihat. Nah, semua kehendak Tuhan, saudara, itu sudah ada, sudah terjadi. Ya, kehendak Tuhan itulah firman-Nya, saudaraku. Ya, kalau Tuhan berfirman, itu sudah ada di alam sorga. Ya, nah tinggal kita datangkan ke bumi ini apa yang sudah ada di alam sorga itu, saudara. Nah, saya bacakan satu ayat lagi, saudaraku. Ya, di dalam saudara Ibrani pasal yang ke 11 ayat 3. Dibilang gini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara, perhatikan, saudara. Ya, semua yang Allah ciptakan, saudaraku, cara dia menciptakannya adalah dia berfirman. Dikatakan di sini, saudara, dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Jadi kalau Tuhan mau jadikan apa aja alam semesta ini, dia berfirman. Jadilah binatang, jadi. Jadilah, saudaraku, terang, jadi. Jadilah ini, jadi. Dia berfirman di alam roh, tapi kita nggak lihat. Adanya di alam roh. Tapi udah ada belum? Udah ada. Nah, tinggal diwujudkan ke alam nyata. Nah, saudara, demikian juga semua kehendak Tuhan yang di surga, saudara. Itu udah ada. Sudah ada, saudaraku. Ya, ketika Tuhan berfirman itu sudah ada. Ya. Nah, tinggal kita pindahin yang sudah ada itu, yang udah selesai itu terjadi di bumi. Nah, kalau kita, saudaraku, hidup di alam roh, kita bisa lihat kehendak Tuhan itu, saudara. Kita bisa lihat sehingga kita bisa datangkan ke bumi, ya, terjadi di bumi seperti di surga. Wow. Nah, jadi saudaraku, itu dahsyat sekali kalau kita mengerti ini. Nah, contohnya, saudara, Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Ya, di dalam Matius 8 dikatakan, saudaraku, kesembuhan dan saudaraku, kebebasan dari kuasa kegelapan itu bagian dari penebusan Kristus di kayu salib. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, itu termasuk kelepasan dan termasuk kesembuhan. Ya. Jadi dia sudah sembuhkan kita, bukan akan sembuh, sudah sembuh, udah ada di alam roh. Tinggal kita doakan terjadi di bumi seperti di surga, saudaraku. Ya, makanya kalau kita doain orang, kalau saudara percaya terjadi kesembuhan itu. Karena udah ada di alam sorga, saudaraku. Tinggal didatangkan lewat doa, terjadi di bumi ini. Adalah kehendak Tuhan kita disembuhkan. Bukan cuma kehendak Tuhan. Tuhan udah selesaikan kesembuhan itu. Sudah selesai di alam roh. Sudah ada, tinggal kita datangkan ke bumi ini, saudara. Ya. Nah, demikian juga kehendak Tuhan dalam kerajaannya, saudara. Dia punya kehendak yang kita doakan terjadi di bumi. Nah, mari kita lihat kehendak Tuhan, saudaraku, atas hidup kita. Ya, Tuhan mau
memberkati hidup kita secara holistik, saudara. Ya, yang pertama kehendak apa, saudaraku? Ya, kehendak Dia atas kebutuhan jasmani kita, saudara. Nah, Tuhan ya mau memberkati kehidupan jasmani kita, saudara. Ya, dan kita disuruh berdoa begini, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara, jadi saudara, ya, karena adalah kehendak Tuhan, ya, bahwa kita dicukupkan kebutuhan jasmaninya, saudara, maka kita mendoakan itu terjadi di bumi seperti di surga, saudara. Terjadi. Karena di surga semua keperluan jasmani kita sudah selesai disediakan. Tinggal kita datangkan ke bumi ini, saudara. Wow, jadi ada jaminan, ya, saudara, kebutuhan pokok kita, saudara, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan, saudaraku, berikan, saudaraku. Karena sudah ada, sudah tersedia di alam roh itu. Ya, apalagi saudaraku yang menjadi kehendak Tuhan bukan atas kebutuhan jasmani kita aja, tapi juga kebutuhan jiwani kita. Dia bilang begini, saudaraku, kita diajar berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kenapa, saudara? Ini penting. Ya, kita disuruh tiap hari mengampuni orang. Ya, kenapa, saudaraku, kita disuruh mengampuni orang? Karena di alam surga kita sudah diampuni, saudara. Ya kan? Karena kita sudah diampuni. Makanya kita bisa mengampuni orang lain. Ya. Nah, kalau kita, saudaraku, sudah diampuni, kita bisa mengampuni orang lain. Nah, kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, saudara, berarti seolah-olah kita nggak percaya, saudaraku, kita sudah diampuni. Kita nggak percaya, ya kan? Sebab kalau kita percaya kita sudah diampuni, ya, kita bisa mengampuni orang lain. Ya, makanya, saudara, ya, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, kita seolah-olah hidup seperti Tuhan nggak mengampuni kita. Maka kita tersiksa, saudara. Ya, Tuhan mau kita mengampuni orang. Karena Tuhan sudah sediakan pengampunan itu di surga. Udah lengkap. Ayatnya bilang begini dalam Kolose, saudara. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, hendaklah kamu saling mengampuni. Nah itu, saudaraku, dasarnya karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita bisa mengampuni orang. Nah, waktu kita mengampuni orang, saudara, disitulah jiwa kita, saudaraku, sehat. Jiwa kita tidak luka, tidak rusak. Karena gini, saudara, tiap hari banyak orang yang bikin kesalahan terhadap kita. Menyakiti kita, bikin kesalahan, bikin jengkel kita. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita nggak mengampuni orang-orang yang berbuat demikian terhadap kita, saudara, jiwa kita luka. Kalau kita nggak mengampuni orang yang berbuat salah, ya, yang menjengkelkan kita, saudaraku, yang aduh, kata-katanya, saudaraku, nggak nyaman, ya kan? Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita nggak mengampuni, itu merusak kita, melukai kita, yang membuat jiwa kita nggak sehat. Tapi kalau kita mengampuni, saudara, jiwa kita nggak akan terluka. Jiwa kita bahkan, saudaraku, akan makin sehat, makin pulih, makin luar biasa. Kuasa pengampunan itu hebat. Praktekin tiap hari, saudaraku, ya. Ini harus tiap hari, ya. Kemudian, saudara, Tuhan juga mau, saudaraku, ya, menjawab kebutuhan apa, saudaraku, rohani kita. Adalah kehendak Tuhan kita punya kerohanian yang sehat. Maka dia ajar kita berdoa begini, saudara. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Wow, ini artinya apa, saudara? Ya, nah artinya Tuhan gak pernah mencobai kita, saudara. Jangan pernah berkata Tuhan mencobai kita. Tuhan gak pernah mencobai kita. Siapa yang mencobai kita, saudara?
Ya. Kenapa kita bisa jatuh dalam pencobaan, saudara? Nah, pencobaan itu disebabkan oleh dua sumber. Ya, pertama yang di dalam. Ya. Jadi kalau kita mempunyai keinginan daging, saudara. Nah, kita bisa diseret, ya, dan kita akhirnya jatuh dalam pencobaan berbuat dosa. Ya, kalau di dalamnya kita punya keinginan daging. Ya. Nah, dari luar siapa pemicunya, saudara, pencobaan? Iblis, bukan Tuhan. Tuhan gak pernah mencobai, Tuhan menguji. Tapi kalau iblis mencobai, saudara. Nah, ketika iblis cobai kita pas punya keinginan daging, apa yang terjadi? Kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kejahatan mengikat kita, saudara. Ya, semua perbuatan-perbuatan iblis itu bekerja dalam diri kita. Kejahatan menguasai kita. Ya, saudaraku, gimana cara kita lepas dari pencobaan, dari ikatan yang jahat? Kita doain ini, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena di surga, ya, kita sudah, saudaraku, ya, dimerdekakan dari kedagingan, saudara. Di surga kita sudah dimatikan dagingnya. Yesus sudah mematikan kedagingan kita, saudara, di kayu salib. Sebab itu percayalah, saya sudah mati. Ya, keinginan-keinginan daging saya sudah mati. Waktu kita berdoa, keinginan kita sudah mati, saudara. Maka terjadilah di bumi seperti yang di surga. Ya, kalau kita, saudaraku, berdoa, Tuhan, di surga aku sudah dilepaskan dari semua ikatan kuasa roh jahat. Karena Engkau di kayu salib telah melucutkan segala kuasa kegelapan. Maka saya berdoa, ya, di dunia ini jangan bawa aku ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah aku dari yang jahat. Benar-benar saudara ngalamin kelepasan dari si jahat itu, saudara. Ini tiap hari kita doain. Saudara lihat kuasa Tuhan dahsyat. Saya praktekkan ini, saudara. Dan tiap kali ada pencobaan, saya ngalami kemenangan, saudara. Ada pencobaan, tapi kita bisa menang. Ya. Setan gak bisa ikat kita, saudara. Karena kita, saudaraku, sudah terlepas di surga, saudaraku. Kita sudah menang oleh karena, ya, saudaraku, kuasa salib Kristus. Haleluya. Satu hari, saudara, ya, saya, saudara, diceritain sama teman saya. Dia doa Bapak kami tiap hari, saudara. Satu kali, saudaraku, ya, dia harus sendirian keluar kota, dia harus tidur sendirian di hotel. Jadi waktu dia dikasih kuncinya, saudaraku, dia buka pintu hotel, dia kaget. Di dalamnya ada genderuwo. Nah, ini bukan genderuwo beneran, saudara. Ini ada pelacur, dia kaget. Ada pelacur. Pelacur itu mulai goda dia. Coba, saudara, kalau kucing dikasih ikan, kira-kira gimana, saudara? Pasti jatuhlah kucingnya, saudara. Ya, ini kalau laki dikasih, saudaraku, pelacur, nggak ada siapa-siapa di kamar itu, udah susah banget nolaknya, saudara. Tapi karena dia doa Bapak kami tiap hari, saudara. Ya, perlindungan Tuhan terjadi atas dia, saudara. Dia bisa menang, dia bisa usir perempuan itu keluar. Wow, dahsyat banget. Nah, saudara, ini yang kita mesti doakan terus. Doakan, saudaraku, supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi ini seperti di surga. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Kita doakan supaya kehendak Tuhan terjadi pada jiwa-jiwa yang ada di kota kita dan yang ada di bangsa-bangsa. Doakan supaya kehendak Tuhan terjadi di dunia bisnis di mana kita bekerja. Doakan supaya kehendak Tuhan terjadi, saudaraku, ya, di profesi kita, saudaraku, ya, di sekolah kita, di mana kita berada setiap hari. Biar kerajaan Allah datang di situ, kehendak Tuhan terjadi, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita berdoa supaya kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi di area-area kehidupan kita, saudara. Ya, nah, saudara, praktekkan ini tiap hari. Ya, dan apa jaminannya, saudara? Puji Tuhan, ada jaminan Tuhan pasti jawab doa kita, saudara.
Kenapa? Karena bagian terakhir dari doa Bapa kami dibilang gini saudara. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang jadi jaminan. Pasti Tuhan jawab doa-doa kita. Pasti kita saudaraku dapat hidup di dalam kerajaan Allah sepanjang hari itu saudara. Nah saudara, setelah kita doa jangan berhenti. Karena doa Bapa kami ini bukan sekedar doa hafalan atau mantra, bukan. Ini bukan mantra. Ini prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah yang setelah didoakan kita jalankan sepanjang hari itu saudara. Jadi sepanjang hari kita praktek prinsip doa Bapa kami ini. Ya misalnya coba, sepanjang hari setelah kita doa saudara, kita koram deo, tinggal di hadirat Bapa terus kan. Ya sepanjang hari saudara. Sepanjang hari kita juga mencari pemerintahannya. Ya sampai hati kita jadi benar. Ya sepenuhnya saudara. Ya kita terus diingatkan Tuhan pikiran-pikiran yang gak benar supaya kita saudaraku jadikan benar di hati kita. Kemudian saudaraku, tiap hari karena kita tinggal di hadirat Tuhan, kita bisa melihat realita-realita alam roh. Kita bisa lihat kehendak Tuhan yang sudah diselesaikan Tuhan. Sehingga kita bisa datangkan di bumi seperti di surga saudara. Praktekin tiap hari ya. Praktekin tiap hari saudaraku ya, kita mendapat saudaraku ya pemenuhan kebutuhan jasmani, pemenuhan kebutuhan jiwani, pemenuhan kebutuhan saudaraku rohani kita. Tiap hari doakan. Ya bahkan doakan saudaraku bagaimana waktu engkau kerja di kantor, ya kerja di dunia bisnis. Doakan supaya kerajaan Allah datang ke dunia bisnis itu. Ya saudaraku, kerajaan kehendak Allah terjadi di dunia bisnis itu. Ya, doakan saudaraku tiap hari. Inilah cara kita hidup dalam kerajaan Allah setiap hari. Saudara praktekkan ini, saudara akan lihat hidup saudara luar biasa. Saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa lihat. Bagaimana saudaraku, orang-orang yang praktek gaya hidup kerajaan Allah saudara. Mendatangkan kerajaan Allah. Mereka ngalamin kuasa kerajaan Allah yang luar biasa saudara. Ya mari kita dengarkan beberapa kesaksian ini saudara. Shalom, perkenalkan nama saya Monica. Hari ini saya ingin menceritakan bagaimana teman pemuritan saya yang bernama Mel. Dia mengalami sesuatu dari proses pemuritan kami. Awalnya memang dia punya kepercayaan yang berbeda dengan kita, dan waktu datang ke saya juga memang saya profesi sebagai dokter umum. Dia datang ke saya dengan problem pada fisiknya, dan setelah saya gali ternyata dia banyak mengalami problem kecemasan. Ya, dari dia punya ketakutan pada waktu dia tidur malam, dia punya ketakutan dia tidak akan bangun lagi, dan itu selama beberapa waktu dialami sampai akhirnya badannya kurus. Nah akhirnya setelah lama ngobrol dengan saya, akhirnya saya tantang dia untuk dia bisa terima Yesus gitu. Dan waktu dia praktekin, dia menyebut nama Yesus, dia bisa merasakan tenang tidurnya sampai pagi hari. Dan akhirnya saya tantang dia untuk dia terima, dan puji Tuhan dia bisa menerima keselamatan. Dan berjalannya waktu dalam proses pemuritan itu, memang saya melihat Mel ini dia tidak banyak mengenali dirinya sendiri ya. Dia tidak banyak mengenali perasaannya, emosinya datar. Jadi memang sepertinya seorang yang baik-baik saja gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal ketakutan, kecemasan yang seringkali mengganggu pikirannya. Dan ketakutan itu sebenarnya memang dimulai dari dia pernah diramal waktu umur 23 tahun, dan memang pada waktu datang ke saya dia berusia 23 tahun dan dia diramal akan meninggal, dan itulah puncak ketakutan Mel. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Nah, kesepakatan kami waktu pemuritan itu kami harus terbuka ya, kami harus bangun satu rasa saling percaya, saling menerima. Dan memang dalam proses tersebut tidak mudah bagi Mel untuk dia bisa mengenali. Sampai akhirnya dia sendiri bisa mengalami transformasi hati. Dia bisa tahu apa itu marah, apa itu sedih, apa itu kecewa. Dan dia merasa diterima ketika dia bicara apa adanya. Seperti dia bisa merasakan diterima oleh Bapa di surga.
Dan pada waktu sekarang ini kita sedang mempraktekkan ibadah sejati. Saya tantang dia untuk dia praktek bagaimana mempersembahkan tubuh ya setiap hari. Dan dia juga punya satu kendala ya, dia ingin menaikkan berat badan dia gitu. Mungkin hal yang tidak ada hubungannya gitu loh ketika kita persembahkan tubuh. Tapi ternyata dia mempraktekkan ketika dia makan dia mengucap syukur. Dan sungguh puji Tuhan, dia merasakan satu peningkatan berat badan hampir 2 kilo dalam waktu 6 hari. Yang sebelumnya dia coba minum susu, dia coba minuman yang makanan yang mencoba berat badan naik, tapi hanya sedikit dalam waktu 1 bulan saja gitu loh. Dan waktu 6 hari membuat dia exciting ketika dia percaya bahwa itu akan terjadi, dia merasakan berkat. Peningkatan berat badan dari 44 kilo ke 46 kilo. Nah, di situ saya antusias bersama dengan Mel untuk kita lebih giat lagi praktekkan doa ibadah sejati dalam kompak kami. Dan sampai hari ini dia terus merasakan satu kegerakan di dalam kompak kami. Itu kesaksian dari Mel. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudaraku, luar biasa. Kita sudah dengar kesaksian-kesaksian yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Bagaimana saudaraku datangnya kerajaan Allah. Ya saudaraku, hadir kerajaan Allah ya di dunia ini saudara. Dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Ya dimanapun saudaraku kita berada. Saudara, mari kita mau praktek kebenaran-kebenaran ini. Minggu ini saudara. Jangan kita hanya jadi pendengar. Mari dengan tekun kita praktek doa Bapa kami. Dan hidupi sepanjang hari itu. Saudara lihat hidupmu pasti akan berbuah. Karena semua orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Dia akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Saya doakan supaya saudara berbuah dalam kerajaan Allah. Mari saudaraku kita mau terima berkat Tuhan. Ya. Dan marilah angkat tangan saudara. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan biarlah hari ini kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara-saudara terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.